Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, pembahasan hari ini adalah lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Tatkala kita berbincang tentang pentingnya tauhid, bagaimana para nabi dari sejak yang pertama sampai yang terakhir, dakwah mereka adalah mengajarkan kepada umat agar mengatakan la ilaha illallah. Dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, beliau terus menyuruh umat manusia untuk mengatakan la ilaha illallah. Dan ketika beliau hijrah ke kota Madinah An-Nabawiyah, beliau terus menyerukan agar umat mengatakan la ilaha illallah, agar mereka menjaga la ilaha illallah, karena memang kunci surga itu la ilaha illallah, tauhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Dan sekarang lanjutan dari pembahasan itu, yaitu tentang takut kepada syirik. Karena syirik ini adalah lawan tauhid. Kalau bicara takut kepada syirik, kita itu takut kepada sesuatu yang memang harus ditakuti. Berapa banyak penyakit yang ketika orang itu tidak mengetahuinya, dia menganggap remeh itu penyakit. Dia tidak terlalu berhati-hati. Dia menganggapnya sesuatu yang biasa, seperti kejadian COVID di negeri kita. Ana masih ingat saat Ana pulang dari Palestina. Tatkala Arab Saudi tidak memperbolehkan jemaah dari luar Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah. Banyak dari pejabat-pejabat tinggi negara kita yang berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak pemegang kebijakan di Arab Saudi untuk membolehkan di negeri kita nggak ada yang kena COVID. COVID ini seperti pilek, seperti flu. Ada banyak ungkapan-ungkapan yang muncul karena ketidaktahuan. Dan tatkala tahu, mulailah negara kita melarang warganya ke luar negeri dan melarang orang dari luar negeri untuk masuk ke negara kita. Mulai ada pembatasan-pembatasan. Kenapa itu terjadi? Karena baru tahu. Di sini pentingnya ilmu. Walaupun dengan kita punya ilmu itu kita jadi takut, tapi bermanfaat. Sebagian orang diajak untuk periksa. Makanya kita lihat dia kondisi fisiknya, kok kayaknya gak enak. Kita ngomong, ayolah periksa. Makanya kita ke lab ya, cek darah, dilihat ada apa. Enggak. Ana gak mau. Nanti kalau Ana tahu Ana punya penyakit ini, punya penyakit itu, gak nyaman hidup Ana. Subhanallah. Padahal dengan dia tahu, sejatinya pengetahuan itu membuat dia lebih berhati-hati. Itu yang diinginkan. Bicara syirik jamaah, maka syirik ini adalah a'zamudz dzunub.
Syirik ini adalah dosa yang paling besar. Yang gak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Yang pelakunya akan kekal dan abadi di dalam neraka. Dan orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling jahat, yang paling zalim, yang paling buruk. Ada banyak dosa dilakukan manusia. Tapi kita punya standar menghukumi dosa dengan akal kita. Kita beranggapan dosa paling besar, kejahatan paling besar itu apa? Pembunuhan berencana umpamanya. Ini dosa besar. Orang itu harus dihukum dengan hukuman mati umpamanya. Dan kita akan menganggap pelakunya adalah orang yang jahat sekali. Tapi yang melakukan kesyirikan dianggap biasa. Dianggap itu hak asasi manusia. Hak. Bukankah engkau orang yang seharusnya mengikuti aturan? Orang itu kalau masuk ke negeri orang lain, dia harus jaga adab dan etika yang ada di negeri itu. Dan kita ini orang asing yang diletakkan di bumi, yang dikasih fasilitas oleh Allah Azza wa Jalla, yang seharusnya kita menjaga aturan-aturan yang ada. Ahibati fillah. Jangan merasa aman dari kesyirikan. Jangan. Oh, gak mungkin ana melakukan kesyirikan. Ana ini sudah haji berapa kali. Ana ini hidup di lingkungan muslim. Di lingkungan orang-orang yang taat. Aman dari kesyirikan. Hanya sebagian kelompok yang nakut-nakutin kita dengan kesyirikan. Ahibati fillah. Selama hayat masih di kandung badan, kita semua masih berpotensi untuk terfitnah. Kita masih berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena setan tidak pernah tidur siang. Dia tidak pernah berhenti berusaha, berupaya untuk menyesatkan umat manusia. Dan sudah terbukti. Ada alim ulama, ada orang yang hafal Quran bagaimana kemudian dia melakukan kesyirikan. Ada tokoh-tokoh agama, bahkan yang awalnya membela agama Allah. Dia menulis buku-buku yang berisi penjelasan tentang pentingnya tauhid, tentang bahaya kesyirikan. Dia membantah orang-orang yang melakukan ritual-ritual, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang ini dipuji, disanjung oleh banyak manusia, ternyata mati dalam kondisi tidak lagi beriman kepada Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ketika Allah menyebutkan orang-orang yang berakal, apa sih doa mereka? Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 8. Ini orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak. Bagaimana doa mereka? Silahkan dibaca. Di surah Ali Imran ayat 8. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk pada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia.
Mereka takut, jemaah. Takut tersesat. Sehingga mereka memohon kepada Allah Azza wa Jal agar ditetapkan di atas agama Allah ini. Dan dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Ya kembali lagi. Ilmu itu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu demi menyelamatkan dirinya. Di saat orang lain tidak melakukan itu. Kalau bicara syirik ya. Syirik itu adalah menyekutukan Allah dengan selainnya. Dalam peribadatan kepada Allah. Memohon kepada selain Allah. Bertawakal kepada selain Allah. Memalingkan hak-hak khusus milik Allah. Diserahkan kepada yang lainnya. Menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Azza wa Jal dalam peribadatan. Ada yang dalam penciptaan. Ada yang mengatakan ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Padahal la ilaha illallah. Orang-orang musyrikin di kota Mekah, kalau mereka ditanya tentang pencipta langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila engkau tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, maka jawaban mereka Allah. Loh, mereka percaya Allah pencipta? Nah, mereka percaya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur alam semesta. Loh, terus kenapa mereka menjadikan berhala-berhala di sekitar Ka'bah untuk disembah? Hanya perantara buat mereka. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, melainkan hanya sekedar untuk menjadi perantara yang mendekatkan kepada Tuhan. Itu kata mereka. Itu kesyirikan. Jadi makna la ilaha illallah bukan tiada pencipta kecuali Allah Azza wa Jal. Tapi tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan hanya Dia semata. Kalau bicara pencipta, orang ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tapi kenapa engkau memohon kepada selain Allah? Kenapa engkau membuat ritual mendekatkan diri kepada lautan, kepada gunung? Kenapa engkau tidak langsung meminta kepada Allah Azza wa Jalla? Ada apa dengan diri? Ahibati fillah. Kalau bicara macam-macam syirik yang perlu kita pelajarin sehingga kita perlu menghindari. Syirik itu ada asyirkul akbar. Ada asyirkul asghar. Ada asyirkul khafi. Ada syirik besar. Ada syirik kecil. Ada syirik yang samar. Yang tersembunyi. Bicara syirik besar adalah memalingkan hak Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bicara hak Allah, ya kita harus belajar. Apa sih hak Allah Azza wa Jalla? Hak Allah adalah mendapatkan peribadatan kita. Pengabdian kita hanya untuk Dia. Dan bicara amalan, ada amalan hati, ada amalan raga. Dan semuanya seharusnya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil ini adalah setiap amalan, baik dengan lisan atau dengan raga, yang disebutkan di dalam syariat dengan nama syirik. Yang pelakunya tidak keluar dari agama. Nanti kita akan bicarakan perbedaan syirik besar dan syirik kecil.
Contoh ya, syirik kecil bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau telah melakukan kesyirikan. Bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla. Allah tuh bersumpah dengan matahari. Allah bersumpah dengan bulan. Allah bersumpah demi waktu. Loh, Allah kok boleh? Ya karena dia pencipta. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia berbuat, tapi kita yang akan ditanya. Dan Nabi mengatakan, man halafi bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang pakai jimat. Karena ada hadis yang mengatakan, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat-jimat itu, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ini bicara syirik kecil. Kalau syirik yang tersembunyi, disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masih indi. Maukah kalian aku kasih tahu dengan sesuatu, dengan perbuatan dosa yang itu lebih aku takuti untuk kalian daripada Dajjal? Maka para sahabat mengatakan, qulna bala, tentu ya Rasulullah, kami mau. Maka beliau mengatakan, asyirkul khafi, alaihi salatu wassalam, syirik yang tersembunyi. Ayyaqumar rajul ya'mal limakani rajul, di mana seorang sholat karena untuk dilihat atau demi dilihat oleh orang lain. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, ittaqu hadha syirik. Wahai umat manusia, takutlah kalian kepada syirik ini. Hindari kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin naml. Karena dia lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Faqala lahu man sya'allah yaqul. Di antara para sahabat ada yang bertanya kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasul. Bagaimana kita menghindari perbuatan syirik ini sedangkan dia lebih tersembunyi daripada jalannya semut? Kita tuh kadang-kadang semut jalan gak tahu, ada di pakaian kita, ada di makanan kita, ada di tas kita. Gimana? Qulu. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, katakanlah, Allahumma na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai ya Allah, kami berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang kami menyadarinya, kami mengetahuinya, dan kami memohon ampun dari melakukan kesyirikan yang kami tidak mengetahuinya. Jadi doa ini mengandung unsur penghapusan ya, supaya kita dimaafkan ketika melakukan kesyirikan. Ahibati fillah, berkaitan dengan syirik khafi, syirik yang samar. Dia masuk syirik yang besar atau syirik yang kecil? Sebagian ulama memasukkan dia kepada syirik yang kecil. Tapi sebagian mengatakan boleh jadi menjadi syirik yang besar. Ahibati fillah, kalau kita bicara ada syirik tersembunyi yang termasuk syirik besar, maka kita akan berbicara tentang syirik akidah, syirik keyakinan. Ya, syirik keyakinan ini yang diyakini oleh seseorang yang kadangkala tidak tampak, nggak kelihatan, padahal dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Orang-orang munafikin
Mereka mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang ucapannya mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimuminin. Enggak, mereka enggak beriman sebenarnya. Lisannya aja, tapi secara keyakinan mereka adalah orang-orang kafir. Ahibati fillah, di antara contoh syirik kecil yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan syirik yang tersembunyi ketika beliau mentafsirkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andada." Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Al-andad huwa syirk. Tandingan-tandingan itu adalah kesyirikan. Akhfa min dabibin naml. Dia lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Ala safa'in sauda. Semut berjalan, semut hitam, berjalan di atas batu yang hitam, di malam yang gelap gulita. Apa contohnya? Beliau mengatakan, seorang mengatakan, wahayatika ya fulana, wahayati, demi hidupmu, demi hidupku. Atau dia mengatakan, laula kalbatu hadha la atana lusus. Andai kata bukan karena anjing ini pasti datang itu yang namanya pencuri-pencuri. Walaula al-battu fid dar la atal lusus. Kalau bukan karena bebek di rumah atau angsa di rumah, pasti pencuri bisa masuk. Atau seorang mengatakan kepada temannya, Masya Allah wa syi'ta. Terserah kehendak Allah dan kehendakmu. Dan orang mengatakan, andai kata bukan karena Allah dan karena fulan. Gak perlu kau menjadikan ada fulan. Karena di situ mengandung unsur kesyirikan. Ahibati fillah. Kalau bicara buruknya kesyirikan, yang mendorong kita harus takut dan khawatir. Kalau kita dikasih tahu di jalan sana ada perampok, yang dia itu akan membunuh orang yang lewat sana, diambil hartanya, kemudian kalau dia punya anak, mungkin anaknya akan diperkosa sama dia, kemudian mungkin akan dijual. Tentunya kita takut mau lewat jalan itu. Kita akan berpikir jangan sampai anak lewat sana. Kenapa? Maka kita akan binasa. Dosa-dosa ini dapat membinasakan manusia. Menyebabkan hidupnya sengsara. Walaupun bergelimang harta. Dosa itu membawa naas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kita jadi gundah gulana. Dan di antara dosa yang paling besar adalah syirik. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang ungkapan orang-orang musyrikin di dalam neraka nantinya. Disebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Supaya kita tahu ya, bahwa kesyirikan ini benar-benar kezaliman yang nyata. Perbuatan yang gak pantas dilakukan manusia. Apa kata Allah? Nah, silakan dibaca. Asy-Syu'ara ayat 97-98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. إذ نسويكم برب العالمين. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersembahkan kamu dengan Tuhan semesta alam. Nih, kalau kita mau bicara siapa sih aliran-aliran sesat?
yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka nggak mau dikatakan kami tersesat. Kami berada di jalan yang lurus. Tapi Allah sebutkan bagaimana mereka akan mengatakan atau mengungkapkan pengakuan mereka bahwa kami benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena kami menyamakan kalian dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Masa patung disamakan dengan pencipta langit dan bumi? Masa orang yang sudah mati diminta-mintai, ritual dilakukan di gunung, di pohon, di batu. Mereka akan mengatakan, kami benar-benar dalam kesesatan. Mana akal kami? Kami samakan kalian dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan di surat Luqman ayat 13. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ini ayah yang cinta sama anaknya. Yang ingin keselamatan buat anaknya. Maka tolong takut-takuti anaknya dengan kesyirikan. Artinya jelaskan kepada dia tentang bahaya kesyirikan. Kita sampaikan kepada anak kita, jangan sampai nak engkau mencoba yang namanya sabu-sabu. Iya, kita takut anak kita jadi rusak, kena narkoba. Jangan sampai kau berzina. Nah. Tapi pernahkah kita mengatakan kepada anak kita, jangan sampai engkau melakukan kesyirikan. Kita anggap ini sesuatu yang gak perlu ditakutin. Padahal inilah kezaliman yang paling nyata. Apa kata Allah? Nah, di surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Allahu Akbar jemaah. Allah yang kasih tangan. Allah yang kasih rizki. Allah yang kasih akal. Lalu kita berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apa enggak dikatakan zalim engkau? Semua yang ada pada dirimu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua yang ada di rumahmu, semua yang ada di kantormu, itu semuanya pemberian Allah Azza wa Jalla. Lalu engkau memohon kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Bertawakal kepada selain Allah. Maka dikatakan kalau bicara perbuatan zalim, oh hadza zalim, hadza zalim. Yang paling zalim yang melakukan kesyirikan. Dan jangan merasa karena engkau muslim, engkau selamat dari kesyirikan. Allah menyebutkan di surat Az-Zumar ayat 65. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah jemaah. Nih, syirik itu menggugurkan semua amalan kita. Semuanya. Dan Allah mengatakan telah diwahyukan kepadamu. Kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam.
La in asyrakta. Dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Apabila engkau melakukan kesyirikan. Enggak mungkin Nabi melakukan kesyirikan. Enggak mungkin. Tapi Allah Jalla Jalaluh demi memperingatkan manusia akan bahaya kesyirikan. Agar mereka takut dengan syirik. Allah mengatakan kepada nabinya. La in asyrakta. Apabila engkau melakukan kesyirikan. Engkau. Amalanmu akan gugur. Yang haji 10 kali, yang haji 20 kali, yang sodakoh miliaran, yang sholat malam, yang sholat duha. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila engkau melakukan kesyirikan, gugur semua amalanmu. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Selesai jemaah. Capek kita beramal, capek kita berbuat. Gara-gara syirik, gak ada gunanya. Subhanallah. Kemudian orang yang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Gak diampuni dosanya. Oh mungkin dia mendapatkan syafaat. Gak ada. Karena Allah sudah buat satu keputusan. Dan sekali lagi jemaah, tatkala kita berbincang tentang surga, tentang neraka, tentang hal yang gaib. Kita nggak boleh bicara dengan akal kita, ini kita bicara dengan wahyu. Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Kadang kalau ada sebagian orang yang marah kepada ustadz yang menyampaikan vonis masuk neraka buat pelaku ini. Emangnya neraka punya engkau? Enggak. Kita ini nggak punya apa-apa. Nabi nggak punya apa-apa. Allah sampai mengatakan kepada nabinya, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Coba kita baca sekarang. Di surat Al-Maidah ayat 72. Nah. Bahwasanya orang, surat An-Nisa ayat 4 tadi jamaah. Surat An-Nisa ayat 4. Nah. An-Nisa ayat 4 Ustaz ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum 'an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Masya Allah, afwan. Bukan ayat 4 ya, ayat 48. Ayat 48. Nah, tadi udah benar. Nah. 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ini keputusan dari siapa? Allah Jalla Jalaluh. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Selain dosa syirik, mau bicara membunuh, mau bicara berzina, mau bicara mencuri, mau bicara korupsi, mau bicara membunuh dengan sengaja, membunuh dengan berencana, berkhianat. Semua dosa selain syirik itu masih ada harapan diampuni bagi orang yang Allah kehendaki. Tapi syirik gak ada. Kemudian orang yang melakukan kesyirikan. Karena memang tadi amalannya jadi gugur. Ini orang baik Pak Ustadz. Ini orang Masya Allah suka berdonasi, membantu fakir miskin. Tapi melakukan kesyirikan.
Gugur amalannya. Loh gimana? Kok bisa gugur? Allah yang menyebutkan. Tadi yang kita baca di surat Az-Zumar ayat 65. Sebaik apapun itu orang. Mungkin orang itu memberikan manfaat pada umat manusia. Dia menemukan berbagai macam penemuan yang sampai hari ini dimanfaatkan oleh manusia. Yang kalau bicara pahala, akan mengalir pahala jariah buat dia. Tapi gara-gara dia melakukan kesyirikan, selesai sudah. Gugur semua amalannya. Lu masa gak diampuni dosanya? Gak ada. Siapa yang ngomong? Allah. Kemudian yang ketiga, gak mungkin masuk surga. Karena kita masih melihat ya, ada kelompok-kelompok manusia yang berusaha untuk menganggap remeh kesyirikan. Bahkan mereka berhayal bahwasanya nanti di surga itu akan ketemu tokoh-tokoh dunia yang punya jasa besar di dunia. Walaupun mereka orang-orang musyrikin. Mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan selain. Ini hayalan mereka. Maka ketika berbicara tentang sesuatu yang gaib, yang kita nggak tahu, maka tugasmu hanya menyampaikan. Dan ana sekarang hanya menyampaikan. Apa kata Allah di surat Al-Ma'idah ayat 72. Surat Al-Ma'idah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepada surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Na'udzubillahi minasyirik wa na'udzubillahi minan nar. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya agar mereka tidak melakukan kesyirikan. Dan bagaimana Allah mengatakan laqad kafaro, telah kafir, yang mengatakan Yesus itu anaknya Tuhan. Yesus itu Tuhan. Kafir kata Allah SWT. Sebagian orang gak mau disebut kafir. Terserah. Tapi Allah mengatakan yang kau lakukan adalah kekufuran. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan wa man yusyrik innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Haram masuk surga. 1, 2, 3 semua pernyataan Allah Azza wa Jalla. Wa ma'wahun nar, di mana tempatnya? Neraka. Berapa hari? 2 hari, 3 hari? Selama-lamanya. Nggak ada yang bisa nolongin dia. Nggak ada. Jadi ahibati fillah, setelah kita tahu, apa kita nggak takut? Bahasa syirik ini benar-benar harus dihindari. Bicara perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil.
Syirik kecil ini termasuk dosa besar yang paling besar setelah syirik besar. Dan kemaksiatan yang paling besar kalau bicara syirik kecil ya. Karena kita juga menyekutukan Allah walaupun tidak sampai keluar dari agama Allah SWT. Kemudian syirik kecil ini memang tidak menafikan tauhid dia, keimanan dia, tapi mengurangi kesempurnaannya. Syirik kecil ini tidak menggugurkan semua amalan, tapi amalan yang berdampingan dengan syirik ini. Jadi ketika dia riak dalam sholatnya, sholatnya nggak diterima. Tapi kalau hajinya ikhlas, ya hajinya diterima. Tapi kalau syirik besar, mau haji, mau sholat, semuanya tidak akan diterima. Kemudian syirik kecil ini apabila orang itu mati dalam kondisi melakukan syirik kecil, maka dia mati dalam kondisi muslim. Tapi dosa syiriknya nggak akan diampuni ya. Dia tetap muslim, dosa syiriknya tidak diampuni menurut pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama. Artinya dia akan disiksa dengan kesyirikan tadi. Syirik kecil yang dia lakukan. Tapi kalau syirik besar, dia akan dimasukkan ke neraka kekal selama-lamanya. Kemudian ahibati fillah, Rasulullah SAW berusaha untuk menyelamatkan umat dari melakukan kesyirikan kepada beliau dengan mengkultuskan beliau. Beliau mengatakan, la taj'alu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburan aku ini 'id, sesuatu yang jadi perayaan terus ya, yang berulang kali dilakukan ritual-ritual di tempat itu. Nabi melarang hal itu. Dan Nabi alaihissalatu subhanallah, kuburannya itu tidak dibaki, dikubur di rumahnya. Karena takut ada pengkultusan nantinya kepada beliau alaihissalatu wassalam. Beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah makhluk yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Tapi beliau nggak boleh disembah. Nggak boleh diangkat makomnya lebih dari makom yang sudah Allah berikan kepada beliau. Dan sebagai seorang hamba, kalau engkau perlu sesuatu, engkau ingin minta sesuatu, minta sama Allah Azza wa Jalla. Tugas kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, percaya dengan informasi yang beliau sampaikan. Jangan sampai akhirnya kita terjebak dalam kesyirikan karena mengkultuskan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dulu ketika Nabi SAW 5 hari sebelum meninggal dunia, Ummu Salamah itu cerita bahwasanya ketika mereka ke Habasyah di Ethiopia sana, negaranya pada waktu itu beragama Nasrani. Cerita bahwasanya di gereja-gereja itu ada banyak gambar-gambar gitu ya. Baik itu mungkin lukisan, mungkin relief, mungkin patung juga. Itu gambar pendeta-pendeta mereka, orang-orang soleh di antara mereka yang ditaruh ya di gereja-gereja mereka. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ulaika syirarul khalq. Mereka adalah orang yang paling jahat. Kanu idza mata fihim rajulus salih. Kalau mati orang soleh di antara mereka, maka mereka bikin gambar-gambar itu di gereja-gereja mereka. Nabi melarang kita melakukan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke Dr. Agung sebagai moderator. Jazakumullah khairan. Nah. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah. Telah kita simak bersama penyampaian materi kajian hari ini yang disampaikan oleh Ustadz guru kita Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang takut kepada syirik. Insya Allah yang telah disampaikan bisa betul-betul kita pahami dan juga kita bisa amalkan. Baiklah, izin Pak Ustadz, mungkin untuk selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Kebetulan sudah ada penanya Pak Ustadz. Mungkin yang pertama kan kita izinkan, persilakan kepada yang raise hand nih Pak Ustadz. Mungkin yang pertama kepada Bapak Eka Ardiansyah. Bapak Eka Ardiansyah. Maaf, apakah bisa menghidupkan suaranya? Siap.
Baik Pak Ardiansyah, kami waktu dan tempat kami persilakan untuk bertanya kepada guru kita. Tafadhol, Pak Eka. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syafiq Riza, Salamah, izin bertanya, saya Eka dari RSUD Kalideres. Nah, silahkan. Dewasa ini Ustadz, barangkali kami sebagai pemula yang belajar agama Islam, kami lihat ada buku, kitab bertuliskan tulisan Arab. Wah, saya pikir ya ini buku bagus, buku untuk belajar bahasa Arab, belajar agama Islam. Ternyata dipelajari isinya mengajarkan tentang kebal senjata tajam, bagaimana memikat perempuan dan hal-hal mistik lainnya gitu, Ustaz. Begitupun dengan guru, wah guru ini jubahnya panjang nih kayak Hokage. Wah, ternyata kita juga bisa diajarkan tentang bagaimana cara bisa terbang dan yang lain-lain. Ustaz, ternyata tidak mudah belajar agama ini. Kita harus pandai mencari guru, mencari referensi. Khawatir Ustaz, kita ini sebagai pemula melenceng akidah dari yang lurus. Bagaimana Ustaz kiat-kiatnya, pencerahannya kita ini yang belajar agama sebagai pemula supaya berada di jalan yang lurus Ustaz, tidak salah memilih guru dan referensi untuk kita belajar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, apa yang ditanyakan tadi menjadi hal penting ya bagi seorang penuntut ilmu. Karena jangan sampai kita salah belajar. Pesan seorang tabi'in mengatakan, inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khudhu dinakum. Agama ini, ilmu ini adalah agama gitu. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kita tuh kalau mau ke dokter, kita tuh akan tanya-tanya. Ke dokter mana ya? Ada banyak dokter, sama spesialisnya. Spesialis jantung umpamanya. Ada 20 dokter ini. Tapi kita nggak sembarangan milih. Kita akan cari tahu. Dengan cara bertanya kepada kawan, kepada kerabat, atau kepada orang-orang yang sudah pernah ke dokter itu. Dengan harapan kita mendapatkan dokter yang pas. Ini urusannya dengan tubuh kita, dengan jantung kita. Bagaimana urusan dengan agama kita? Bagaimana cara kita supaya tidak salah? Tadi bicara buku, ternyata ada buku-buku. Walaupun berbahasa Arab, tapi isinya buku sihir. Ada. Karena di Arab juga, di masa Nabi SAW sudah ada penyihir. Bicara penampilan, kadang-kala kita melihat orang penampilannya seperti orang yang sangat soleh. Tapi ternyata dia tidak mengajarkan apa yang diajarkan Nabi SAW. Yang pertama adalah kita berdoa memohon kepada Allah SWT. Agar dikasih petunjuk. Sehingga kita tidak salah jalan. Yang kedua ketika membaca buku atau mengaji kepada guru. Maka lihatlah. Kalau kita bisa tanya, kita tanya. Kepada orang yang alim yang kita udah percaya, kita tanya, Anda mau belajar sama guru fulan, atau tanya, buku ini baik apa enggak gitu. Tapi kalau enggak ada, kita lihat apakah guru ini menyampaikan sesuai dengan referensi yang ada. Bukan hanya pendapat dia, maunya dia, tapi dia selalu mengatakan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Artinya memang dia itu menyampaikan ilmu yang berdasarkan wahyu. Bukan berdasarkan nafsu dan keinginan dia. Kemudian setelah itu kita lihat bagaimana penerapan guru ini tentang ilmu yang disampaikan. Karena kita perlu teladan. Ada orang yang Masya Allah ilmunya bagus. Tapi kalau melihat kepada akhlak dan perilakunya, kita jadi gak kepingin belajar gitu. Kita lihat kemudian di majelis itu apakah dia yang memang serius untuk mendidik, mengajar. Tidak mengajak kepada dirinya.
Tidak menyuruh orang-orang menjadi pengikutnya. Tapi dia menyuruh orang untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka itu yang kita ikuti. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya mudah-mudahan kita nggak salah ya. Karena kalau sekedar nonton di YouTube, ada banyak yang menyampaikan urusan agama di YouTube ini. Dengan gaya yang begitu menakjubkan, dengan retorika yang bagus sekali, yang kadang kita kepingin, ternyata yang dia sampaikan tidak sesuai. Sedangkan kita kalau ditanya, Anda gimana mau ngukur guru ini Ustaz? Sedangkan Anda sendiri nggak tahu. Makanya kalau kita bisa tanya, kita tanya. Tapi nggak bisa tanya, lihatlah kepada guru yang tidak mengajak kepada dirinya, tidak mengajak kepada kelompoknya, tapi dia mengajak bagaimana orang itu mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti para sahabat Nabi. Kenapa? Karena mereka udah dijamin masuk surga. Mereka orang-orang yang sudah sampai insya Allah. Kita tinggal mengikuti mereka. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Kita berlanjut kepada penanya langsung lagi nih Pak Ustaz. Mungkin izin sampai 3 penanya Pak Ustaz untuk bertanya langsung. Yang berikutnya kepada Ibu Puji Astuti, kami persilakan. Mohon bisa diaktifkan fitur suaranya, Bu Puji Astuti. Assalamualaikum Bu Puji Astuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kami persilakan Bu, silakan. Pertanyaannya bisa langsung ke guru kita. Afan. Diusahakan pertanyaannya singkat, jelas, dan terarah gitu. Insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifaluka Ustaz? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Masya Allah, gimana kabarnya Ibu? Tafadhal Ibu. Alhamdulillah khair Ustaz. Ustaz, ada yang membuat gundahan Ustaz. Beberapa tahun pernah yang cukup lama bagaimana? Kurang lebih hampir 1 tahun. Dan sakit itu kadang hilang, tiba-tiba muncul. Apalagi saat jam saya mau berangkat kerja, saya dalam perjalanan membeli alat-alat untuk pekerjaan, kadang tengah malam gitu. Mohon maaf Ustaz, bukan karena saya masih bodoh dan belum tahu banyak tentang ilmu agama. Dan saya bukan enggak berpikir bahwa itu syirik atau enggak, belum sampai berpikir sampai itu. Saya udah berusaha berobat Ustaz, ke dokter hampir berapa kali, ke rumah sakit sampai endoskopi apa. Dokter tetap menyatakan bahwa asam lambung saya tinggi karena yang diserang itu kepala sama ulu hati. Sampai bosen Ustaz minum obat itu. Akhirnya ada teman membawa anak ke pesantren lah di Jawa Timur Ustaz, tidak perlu saya sebutin. Di situ saya diajak berzikir bersama, menyantuni anak yatim itu sampai 41. Enggak apa-apa, tetap saya lakukan karena ya maaf Ustaz, saya masih bodoh, saya ngikutin aja. Apakah dengan begitu itu ada qadarullah, itu ada kurang rasa sakit itu Ustaz? Apakah itu juga syirik Ustadz? Itu yang membuat pikiran anak sampai sekarang. Masya Allah. Mohon pencerahannya Ustadz. Siap, barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Wa iyyaki. Subhanallah jamaah. Ingat bahwasanya ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah turunkan penawarnya. Artinya penyakit itu insya Allah ada obatnya. Kalau bertanya tentang apa yang dilakukan ibu, jadi kita berobat itu bukan hanya secara medis, tapi kita juga perlu berobat secara agama. Kalau bicara ada banyak pengobatan alternatif, baik yang dilakukan di masyarakat lewat praktisi herbal umpamanya, atau ada yang bekam, atau ada yang pijat, macam-macam, ada banyak sekali. Mereka semua berusaha untuk mengobatin sebenarnya, tapi jangan sampai kita terjebak dalam cara yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau dikatakan berzikir, sebenarnya nggak ada masalah.
Dalam Islam itu ada namanya ruqyah. Kita diperbolehkan untuk meruqyah, bahkan dianjurkan. Kita baca zikir pagi dan petang. Boleh jadi penyakit itu memang sihir yang dikirimkan. Mungkin saja orang yang nggak suka atau kena ain. Cara ngobatinnya, tadi kadang-kadang dokter angkat tangan. Sampai ada beberapa kondisi dokter angkat tangan. Dokter mengatakan, nggak ada penyakitnya udah. Usaha kita udah maksimal, udah mentok gitu. Udah selesai. Itu yang mampu dilakukan oleh seorang dokter umpamanya. Maka kemudian apa yang harus dilakukan? Di sinilah seorang hamba itu jangan pernah bergantung kepada dokter. Bersandar kepada dokter. Dokter, rumah sakit, obat, semuanya itu hanya sebab. Kita harus bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Berzikir itu salah satu bentuk kita bergantung sama Allah. Kita baca ruqyah. Yang dilakukan tadi kalau dikatakan syirik, enggak, bukan kesyirikan. Hanya saja kalau bicara zikir bersama, yang diajarkan Nabi SAW itu adalah zikir sendiri-sendiri orang itu. Nabi mengajarkan para sahabat untuk berzikir sendiri-sendiri. Nabi tidak memimpin para sahabatnya ketika beliau berzikir. Tapi semuanya pada berzikir. Di masjid selesai sholat, semuanya pada zikir masing-masing. Maka ibu silahkan dilanjutkan berzikir. Di rumahnya, membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Dari baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian baca ayat-ayat ruqyah, baca hadis-hadis ruqyah, pegang yang sakit ya. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, pegang di tempat yang sakit ya. Kemudian tiupkan di sana. Itu diajarkan yang seperti itu. Bicara menyantuni anak yatim. Rasul SAW begitu perhatian sama anak yatim. Beliau memberikan santunan kepada mereka. Bahkan beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Ini santunan dari Nabi sejak dulu sampai hari ini buat anak yatim. Beliau mengatakan, aku bersama orang yang merawat anak yatim, yang menanggung anak yatim seperti ini, kata Nabi SAW. Subhanallah. Maka silahkan berdoa-doa mereka, semoga dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sedekah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, dawu mardhakum bis sedekah. Obatin yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi sedekah ini termasuk usaha kita untuk mengobatin diri kita. Beliau juga mengatakan, sana'iul ma'ruf taqi masari as-su' wal afat. Nabi SAW mengatakan perbuatan baik, menolong orang lain itu dapat menyelamatkan kita dari kejadian-kejadian yang buruk ya. Bala, musibah, petaka, penyakit, wal halakat, hal-hal yang dapat membinasakan kita itu dengan sedekah. Jadi nggak harus 41 anak yatim, beri lebih dari itu. Dan kemudian rutinkan kita berbagi dengan mereka. Sebagaimana kita rutin beli obat, kita rutin ke rumah sakit, kita rutin berbagi dengan mereka dengan mengharap agar Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita, diselamatkan kita dari api neraka, dimasukkan kita ke surga, dan kita ingin dapat manfaat juga di dunia. Nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah. Izin Pak Ustadz, kita beralih pada penanya ketiga untuk yang bertanya langsung Pak Ustadz. Setelah itu kita akan alihkan ke pertanyaan di kolom chat, karena memang ada banyak pertanyaan Pak Ustadz. Yang berikutnya kepada Bapak Hasan, apakah hadir? Sudah bisa untuk langsung bertanya kepada guru kita, Bapak Hasan? Halo. Baik Pak Hasan ya. Halo. Assalamualaikum Pak Hasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Silakan Pak Hasan. Silakan. Afwan Ustaz Syafiq. Mau tanya terkait kesyirikan. Bagaimana cara kita menghindari syirik yang ternyata tanpa kita sadari itu adalah sebuah kesyirikan. Khususnya ini buat syirik-syirik yang kecil kali ya Ustaz. Maksud saya pernah ketemu seorang terkait menundukkan badan kepada manusia, apakah itu bagian dari kesyirikan? Terkait apa? Orang-orang Jepang menundukkan badan kita, Ustaz. Oke, siap. Kepala dan badan kita gitu, pada manusia lainnya gitu. Termasuk bersujud kepada kedua orang tua sebagai bentuk syukur kita kepada kedua orang tua kita, atau bagian daripada kesyirikan juga. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Bicara bagaimana supaya kita selamat dari kesyirikan ya. Khususnya syirik-syirik kecil ya.
Maka yang pertama kita belajar. Agar kita tahu, orang itu kalau tahu, jadi akan menghindari. Yang kedua kita berdoa. Karena boleh jadi kita tahu, tapi kita nggak mau mengamalkannya. Berapa banyak orang yang tahu dengan kewajiban sholat, tapi dia nggak sholat. Berapa banyak orang yang tahu dengan haramnya judi, tapi dia tetap main judi. Kalau ditanya, kau tahu judi haram? Tahu haram. Minum khamar haram? Tahu haram. Berzina haram? Tahu haram. Tapi dia tetap melakukannya. Maka di sini selain kita tahu, kita perlu minta kepada Allah taufik dan hidayahnya. Agar kita dikasih semangat untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Adapun berkaitan dengan contoh tadi yang disebutkan. Apakah menundukkan badannya? Seperti orang Jepang. Jadi memang kita itu nggak boleh ruku kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah menundukkan badan itu sampai ke kondisi ruku ya? Kalau sampai dalam kondisi ruku maka tidak diperbolehkan. Karena itu seharusnya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ruku dan sujud itu untuk Allah Jalla Jalla. Adapun sekedar menundukkan yang tidak sampai tingkatan ruku, ya tetap kalau bisa dihindarin. Karena itu bukan tradisi dan budaya Muslim ya. Kalaupun mungkin di beberapa daerah dilakukan, mungkin bisa digantikan dengan yang lainnya. Adapun sujud buat orang tua, nggak boleh sujud kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Yang diperbolehkan adalah mencium tangan orang tua. Mencium kaki orang tua, menurut pendapat yang lebih kuat, diperbolehkan. Jadi mencium dan bukan sujud. Beda ya. Kalau bicara sujud, sujud itu adalah meletakkan kening dan hidung di tanah. Seakan-akan kita mengagungkan orang yang di depan kita. Tapi kalau mencium memang ada sesuatu yang hendak kita lakukan. Ketika seorang mencium tangan orang lain, dia itu tidak sedang ruku. Karena memang dia sedang hendak mencium tangan. Begitu pula tatkala dia mencium kaki orang. Boleh jadi dia mencium kaki orang tuanya tidak dengan posisi sujud. Ketika orang tuanya sakit, di atas ranjang, dia duduk di bawah sambil dia pijetin kaki ibunya, dia cium, itu tidak termasuk sujud. Jadi ada perbedaan antara sujud dan mencium. Walaupun mungkin kelihatan gerakannya seperti sujud, tapi dia tidak sedang sujud ya. Karena kalau sujud itu ya tadi meletakkan keningnya di tanah ya, atau di lantai. Tapi kalau ini memang dia sedang mencium sesuatu yang letaknya ada di bawah, bukan di atas. Kalau di atas ya dia akan, tadi ketika di atas kaki ibunya, ya dia nggak akan dalam posisi sujud seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, izin untuk beralih kepada pertanyaan yang dikirim melalui kolom chat Pak Ustadz. Mungkin ada yang berusaha saya rangkum Pak Ustadz. Mungkin ada yang hampir senada pertanyaannya. Yang pertama itu, perihal ini Pak Ustadz, kebiasaan beberapa kalangan di masyarakat kita Pak Ustadz, yang tentang ramalan bintang Pak Ustadz. Ramalan bintang, feng shui. Jadi ada yang sekedar iseng, mungkin ada yang memang betul-betul menyukainya Pak Ustadz. Dan juga terkait juga dengan ritual-ritual pada saat nikah, misalnya Pak Ustadz, agar tidak hujan, hamil bawa gunting dan sebagainya. Serta mungkin kebiasaan masyarakat yang tentang keris Pak Ustadz. Jika memungkinkan, apakah itu bagaimana menghindarinya atau diperbolehkan atau sebatas mana gitu Pak Ustadz kita mengikutinya, atau memang mutlak tidak boleh Pak Ustadz? Masya Allah. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Ada keyakinan-keyakinan di masyarakat terhadap kesialan. Dan di masa Nabi SAW udah ada. Maka Nabi mengatakan hanya modelnya mungkin berubah-ubah ya. At-tiyaratu syirik. Jadi percaya kepada sesuatu hal dapat mendatangkan kesialan. Padahal tidak, itu termasuk kesyirikan. Contohnya ya kalau kita lihat dengan bintang-bintang itu, ramalan bintang. Yang lahir di bulan ini. Mamanya, anak lahir di bulan Desember, oh Sagittarius. Ketika turun hujan, Nabi SAW mengatakan pagi hari itu, Allah mengatakan pagi hari ini ada hambaku yang beriman, ada hambaku yang melakukan kesyirikan.
yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena karunia Allah, maka dialah hambaku yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepada Allah. Tapi yang mengatakan dapat hujan karena bintang ini, maka dia telah kafir kepada aku. Jadi ingat, Allah tidak menjadikan di situ ketentuan sebab kesialan. Kemudian kalau bicara angka, ada yang kesialan karena angka. Kenapa sampai saat ini sulit kita mendapati yang namanya lift itu ada angka 4-nya? Kenapa mereka? Angka 4 nggak ada. Ini lift dari Jepang ya, yang dari Jerman, dari mana? Anak lihat nggak ada angka 4-nya, angka 13 nggak ada, 14 nggak ada. Kenapa? Kok takut dengan angka itu? Maka ini semua bentuk kesyirikan. Walaupun tadi itu bisa jadi syirik kecil yang tetap harus dihindari. Jadi ada banyak hal di masyarakat yang perlu dihindari. Adapun ada hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak mengandung unsur kesyirikan. Hanya saja perlu ada penjelasan. Dulu nggak boleh beli jarum di malam hari. Karena sebenarnya takut. Karena dulu jamaah lampu itu sedikit ya. Pencahayaan itu sulit. Maka dikatakan gak boleh beli jarum atau paku di malam hari. Karena takut. Jadi bukan karena meyakini sesuatu dan lain hal. Tapi hanya sekedar khawatir nanti akan mengenai. Jadi ada hal-hal yang memang itu bisa diterima. Ada hal-hal yang itu harus ada dasarnya. Yang dasarnya harus qala Allah, qala Rasul. Apabila tidak ada, maka kita menghindarinya. Karena jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Yang akhirnya kita melakukan kesyirikan. Oh, ini udah tradisi, ini udah budaya. Ini udah kebiasaan, ini warisan nenek moyang. Nah, orang-orang musyrikin ketika mereka diajak berubah dari tradisi dan budaya mereka, apa jawaban mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami mendapati nenek moyang kami sudah seperti ini gitu. Ya kami akan lakukan ini terus. Jangan sampai seperti itu. Kita dikasih akal sama Allah. Kita dikasih hati. Kita dikasih sarana untuk mendengarkan, untuk melihat. Dikaji, dipelajari. Karena penghuni surga itu mereka mengatakan lau kunna nasma au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata tatkala hidup di dunia kami mau mendengarkan, kami mau memikirkan, kami gak akan masuk neraka. Tapi kadang-kadang sebagian kita dengar gak mau, mikir juga gak mau. Yang mau ikut-ikutan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz ada beberapa pertanyaan. Cuma saya rangkum Pak Ustadz. Ini perihal kebiasaan tentang doa Pak Ustadz. Jadi yang pertama itu perihal di kantor-kantor Pak Ustadz. Jadi ada rapat dan sebagainya. Kita itu memulakannya itu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Pak Ustadz. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya itu tidak benar. Karena memang kita seakan-akan mengizinkan adanya kesyirikan terjadi di depan kita. Dan yang kedua itu perihal wudhu sebelum tidur Pak Ustadz. Jadi dikatakan berwudhu sebelum tidur itu agar didoakan oleh malaikat. Apakah itu merupakan bentuk kesyirikan Pak Ustadz? Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Bicara doa ya, memang ana melihat ada perubahan yang terjadi di masa akhir-akhir ini. Dulu ucapan assalamualaikum cukup. Di akhir-akhir ini menggunakan salam dari agama Hindu, Buddha, Kristen, mungkin Katolik juga. Ahibati fillah. Alhamdulillah. Negara kita di sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita tahu bahwasanya tidak yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Kalau bicara kebebasan beragama, yaitu dijamin di undang-undang ini. Dalam agama kita pun nggak ada pemaksaan untuk masuk ke dalam Islam. La ikraha fid din. Nggak ada pemaksaan untuk masuk agama.
Dibebaskan orang itu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Terserah orang itu. Yang jelas semua akan mendapatkan balasan atas apa yang dia kerjakan. Nabi SAW hidup di kota Madinah. Beliau hidup bersama orang-orang Yahudi. Ada orang-orang musyrik juga tinggal di Madinah. Tapi tidak ada acara doa bersama. Semua doa masing-masing. Semua beribadah masing-masing. Jadi kebebasan orang itu untuk beribadah itu yang dilindungi. Tapi kalau kita bicara umpamanya kita berdoa masing-masing, memang doa masing-masing gitu loh. Ketika memang ada acara berdoa, ya seorang muslim berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Memohon kepada Allah yang Maha Esa seperti itu. Jadi wallahu a'lam ketika dia mengatakan silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, ya memang ini kebebasan sebenarnya. Tapi kita sebagai seorang muslim, adakah kita mengajak orang-orang kepada tauhid? Nabi tidak memaksa, tapi Nabi mengajak orang-orang itu untuk beriman. Ketika mereka tidak mau, ya tugas kita sudah selesai. Jadi kita bukan membiarkan kesyirikan terjadi, tapi kita sudah memberikan peringatan kepada mereka, mengajak mereka. Ketika mereka nggak mau, ya sudah, kewajiban kita hanya menyampaikan. Adapun bicara agar didoakan oleh malaikat ya. Tadi ketika berwudu, memang ada amalan-amalan di mana malaikat akan mendoakan. Seperti seorang ketika dia mendoakan saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka akan ada malaikat yang mendoakan dia. Ketika dia bersedekah, akan ada malaikat di pagi hari yang selalu mendoakan orang yang bersedekah umpamanya. Ketika berwudu akan ada penjagaan dari malaikat ya sampai subuh. Jadi insya Allah nggak ada masalah ketika memang ada hadis yang menyampaikan hal itu. Karena kita nggak boleh menurut kita semau kita, tapi memang harus ada landasannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz. Mohon Ustadz dan Bapak Ibu jamaah semua, memang pada saat ini kita memang ingin berlama-lama dengan guru kita, Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Akan tetapi waktu yang memang harus kita ikuti. Mohon maaf Pak Ustadz, mungkin kami izin beralih Pak Ustadz dari sesi tanya jawab mungkin ke sesi kuis Pak Ustadz. Siap. Apakah dimungkinkan Pak Ustadz untuk Bismillah. dari Pak Ustadz? Nah. Mungkin ada lebih kurang 3 pertanyaan Pak Ustadz kepada para jamaah. Insya Allah nanti bagi yang bersedia untuk menjawab nanti bisa kita berikan hadiah, nanti bisa menghubungi admin kuis. Baik Pak Ustadz, untuk pertanyaan pertama Pak Ustadz, kami persilakan Pak Ustadz. Pertanyaan pertama, kenapa syirik disebut kezaliman yang besar?